Mbak nggak sopan loh marah-marahin orang atau marah-marahin pegawai di depan anak-anak. Wah, emosi gua aja kalau marah nggak pernah depan anak gua. Itu gimana tuh skillsnya anak gue ngelihat orang marah-marah di depannya. Teriak-teriak. Kisah para selebritis di media sosial juga tak kalah menuai sorotan hingga viral, seperti kisah berikut. Sweetnya Al Ghazali dan Laura Mon, kekasihnya, beri surprise ulang tahun untuk Safia. Pemirsa Silet RCTI, kebahagiaan tengah dirasakan oleh Safia Ahmad, putri pertama pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila itu, tepat 26 Februari 2024 kemarin beranjak usia yang ke-13 tahun. Momen itu pun terasa semakin spesial lantaran ia mendapat kejutan dari keluarga tercinta. Al Ghazali dan kekasihnya Laura Mon, Dul Jailani dan sejumlah kerabat hadir tepat jam 12 malam membawakan kue ulang tahun untuk Safia. Meski sempat ketahuan karena Safia ternyata belum tidur, namun tidak mengurangi kebahagiaan kejutan tersebut. Sorak-sorai nyanyian lagu ulang tahun pun mengantarkan Safia meniup lilin ulang tahunnya. Tidak hanya sekali, kejutan lainnya juga dirasakan oleh Safia saat ia dan seluruh keluarga menikmati makan malam bersama sebagai perayaan hari jadinya. Happy birthday to you. Mana nih yang main tuh? Make wish saya. Mau nangis. Enggak, ketemu. Sangat tersentuh dan mungkin itu salah satu kayak hikmahnya bisa kumpul bareng. Dan apalagi kalau udah punya anak nanti pasti sering kumpul lah. Rizky Febian sampai kaget dapat surprise ulang tahun dari Mahalini dan keluarga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas surprise-nya yang luar biasa. Ide siapa ini? Saya. Terima kasih buat saya, buat semuanya. Terima kasih buat ayah udah datang ke Putri dan Papa. Luar biasa, selamat atas lolosnya, Pak. Terima kasih sayang sekali lagi.
sudah mewujudkan Ninja Turtle-nya. Terima kasih banyak. Terus juga kuenya terima kasih banyak. Makasih semuanya. Terima kasih. I love you guys. Pertama buat ayah sama papa dulu. Papa, simbolis papa. Mak nggak suka coklat kalau mak. Lagi dia. Mak. Tadi kita ada dua berangin makan coklat. Dadang, mama. Bukan emak. Ini disayang sama keluarganya gitu. Jadi aku seneng begitu dekat sama keluarga dan begitupun aku dekat sama adik-adik gitu. Jadi ketika aku coba untuk buat Lini untuk berbaur di keluarga aku tuh tidak perlu waktu banyak karena satu sifat gitu kita tuh gitu. Semuanya support sih secara gimana kitanya saling support, semuanya support. Yang penting itu positif dan masih dalam ruang lingkup yang wajar. Yang penting positif dan nggak jalannya kemana-mana. Kalau aku begini Ki, kalau udah mepet-mepet, kalau udah seperti ini, ayo yakinin gitu loh. Kalau misalkan kan bahaya juga, kan? Perhatian netizen. Di tengah menikmati liburannya bersama Galaskai ke Turki, Fujianti Utami lagi-lagi tak lepas jadi pembicaraan warganet. Dalam unggahan terbarunya, Fuji disebut-sebut memancarkan aura yang mempesona. Terlihat ia duduk di tepian laut sambil menatap ke arah kamera. Dengan efek slow motion dan musik kekinian, momen itu pun menjadi semakin enak dilihat. Layaknya model video klip, rambut Fuji terurai oleh angin ditambah tatapan matanya yang tajam membuat auranya begitu terpancar. Melihat momen tersebut, tak sedikit warganet yang kemudian memujinya meski ada pula yang memberikan komentar pedas. Sejumlah warganet menyebut bahwa Fuji sebenarnya tidak terlalu cantik, namun dalam unggahan terbarunya itu, ia terlihat mempesona. Bukan udah mentok sih, bersyukur aja. Jadi ya udah cukup aja, nggak ada yang kayak pengen aduh aku pengen ini, enggak. Pokoknya aku ngejalanin kehidupan, ngejalanin kerjaan, doa, udah kayak biasa aja deh. Aksi Koa, anak Celine Evangelista dan Stefan William bagikan makanan tuai pujian. Baby Koa, putra Celine Evangelista dan Stefan William sukses mencuri perhatian warganet dengan aksinya baru-baru ini. Di usia yang masih terbilang sangat belia yakni 4 tahun, ia sudah memiliki jiwa kepedulian yang tinggi. Dalam unggahan di media sosial, memperlihatkan saat Koa berbagi kepada orang-orang di jalan. Koa justru sangat ramah dan bersemangat saat ia memberikan makanan lewat jendela mobilnya. Lucunya, yang menjadi perhatian warganet, semua orang dipanggil Pak oleh Koa, baik itu pria maupun perempuan. Hal itu pun akhirnya membuat jargon Koa, Pak makan Pak, sampai viral dan memenuhi kolom komentar unggahan Celine tersebut. Pak, dimakan ya Pak. Semoga sehat selalu. Pak, dimakan ya Pak. Pak, Terima kasih. Ya, Terima kasih. dimakan ya. Iya, terima kasih. Dia makan ya Pak. Awas. Makasih ya. Dimakan ya Pak. Dimakan ya Pak. Anak-anak sehat, puji Tuhan. Mereka juga ya
Udah mau masuk SD Cio, jadi lagi persiapan untuk masuk SD. Ngebagi tugasnya ya kalau aku sendiri menjadi orang tua pasti kan single parent harus bekerja, harus ngurus anak ya. Sepinter-pinternya kita untuk bisa membagi waktu karena kan manajemen waktu itu kita bisa atur semuanya sendiri sih, tergantung prioritasnya. Salfok dengan potongan rambut Anang Hermansyah dan Raul Lemos sama persis. Momen akrabnya Raul Lemos dan Anang Hermansyah saat hadir di acara ulang tahun sang cucu Aminah Hana Nur Atta yang kedua viral di jagat maya. Dalam unggahan yang beredar, terlihat keduanya begitu kompak saling berbicara satu sama lainnya. Bahkan Anang terlihat mendekatkan badannya ke Raul karena suasana cukup bising sehingga suara tak begitu terdengar. Ada pula momen saat keduanya jalan bersama di sekitar tempat acara membuat banyak yang memuji kedekatan yang begitu hangat itu. Namun yang juga membuat warganet salah fokus tak lain potongan rambut Anang dan Raul juga tampak serupa. Hal itu akhirnya membuat tak sedikit yang menyebut wajah keduanya mirip. Namun di balik semua itu, warganet bahagia Anang dan Raul bisa tetap akur. Baik aja yuk, itu yang damai-damai, jangan yang jangan malah nanti memperkeruh suasana gitu, jangan nanti jadi digoreng gitu beritanya itu, jadi aku kita akan jadi jauh lebih ringan dalam melakukan apapun kalau kita menjadi pribadi yang pemaaf ya. Kita nolkan ekspektasi, kita nggak usah berharap terlalu banyak kepada orang untuk bisa berbaik hati kepada kita. Yang penting diri kita penuhi dengan Playground berteriak marah di depan anak mereka. Pengalaman tidak menyenangkan dialami oleh Siti Badriah dan Krisdiana saat mengajak anak mereka bermain di sebuah playground di Bilangan, Jakarta. Semua berawal saat Krisdiana meminta izin untuk mengabadikan momen buah hati yang tengah bermain bersama dengan dua susternya. Dibolehkan oleh salah satu pegawai, Krisdiana pun dibuat terkejut saat ada salah satu staf perempuan yang marah, bahkan sampai menunjuk karena dianggap tidak membeli tiket. Tidak terima dengan perlakuan itu, Krisdiana pun langsung menegurnya. Apalagi tindakan marah-marah itu dilakukan di depan buah hatinya yang masih kecil. Karena bukan masalah baginya membeli tiket jika tidak diperbolehkan masuk. Lebih lanjut, menurut Krisdiana, alangkah lebih baik jika dirinya salah menegur dengan cara baik-baik bukan membentak apalagi di hadapan buah hatinya. Guys, kita tuh lagi ada di salah satu mall, nganterin Sharena main di salah satu playground di mall ini. Tapi ternyata si bapak marah-marah. Dia Bukan marah-marah, kecewa, lebih ke kecewa aja sih, lebih ke negor. Bentar ya, kita ademin dulu bentar. Gue emosi banget nih. Gue bayar kan di depan, di loketnya. Gue bilang, Mbak, 2 anak, 2 suster gitu. Kata mbaknya, oh iya deh, oh iya pak. Gitu. Ya, abis itu aku kan biasanya kita tuh kalau misalnya main di playground, kita izin sama di depan. Buat boleh nggak aku masuk buat videoin anak saya gitu kan, kita kan bayar tiketnya cuma 2 anak 2 suster. Aku kan gue kan nggak bayar ya, maksudnya gue pengen izin aja minta masuk sebentar buat ngerekamin Sharena main, habis itu keluar lagi. Kita juga nggak main, cuma ngerekam doang anak gue lagi ngapain gitu, karena susternya tuh nggak pada punya HP, nggak megang HP. Jadi kan masuknya pakai gelang tuh, anak gue pakai gelang, susternya 2 pakai gelang, anak kecilnya 1 lagi tuh ponakan gue pakai gelang. Gelangnya udah dipakai semua dong, ya dong. Nah, habis itu gue masuk pakai gelangnya Sharena, gue lagi gendong Sharenanya. Karena kan gue tahu gue cuma mau ngerekam doang. Gue masuk ke dalam, set, di scan, masuk, tiba-tiba ada mbak-mbak
lagi datang ke gua, tiba-tiba teriak, loh kok nggak pakai gelang? Ngomongnya udah gitu tuh. Terus gua bilang, oh saya cuma mau ngerekam doang mbak, tadi udah bilang kok sama masnya saya cuma mau ngerekam masuk sebentar, abis itu saya keluar lagi. Terus masnya datang, kenapa pak gitu? Kenapa det? Ini tadi kata masnya kan saya boleh kan ngerekam ke dalam doang, mau cuman mau ngerekam anak saya, habis itu saya keluar lagi. Terus mbak-mbaknya tiba-tiba langsung marah ke masnya yang ngizinin gue, kayak gimana sih kalau masuk ya harus pakai gelang, nggak bisa lah masuk nggak pakai gelang. Teriak-teriak dia, teriak-teriak di depan anak gue, marah-marah, ngomongnya panjang. Terus gue langsung kayak, oh mbak tenang, nggak usah teriak-teriak, santai aja, kalau memang nggak boleh ya nggak apa-apa, nggak usah marah-marahin masnya depan anak saya. Gue kayak gitu, gue udah mau ngegas tapi gue tahan karena gue lagi gendong anak gue. Udah, anak gue masuk sama susternya, gue keluar. Kayak gue udahlah sabar gitu. Gue keluar, ternyata gue nggak sabar. Ternyata kesabaran gue memang setipis tisu yang tidak ada tisunya gitu. Gue nyamperin lagi tuh mbak-mbaknya. Gue nyamperin lagi, gue bilang, mbak nggak bisa gitu dong mbak. Ini kan tempat main anak-anak. Mbak nggak sopan loh marah-marahin orang atau marah-marahin pegawai di depan anak-anak. Wah, emosi gue aja kalau marah nggak pernah depan anak gue. Itu gimana tuh skisnya anak gue ngelihat orang marah-marah di depannya, teriak-teriak. Aku kayak jangan terlalu gitu udah punya anak nih jangan terlalu gitu